Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya? Baik semua ya. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, kita dapat bertemu kembali di kelas yang berbeda dan di semester yang berbeda pula. Tahun pelajarannya juga berbeda, gitu ya. Kalau tahun kemarin kita masih bertemu dalam kalian ketika masih kelas 10 atau kelas 1, sekarang kalian sudah naik ke kelas 11 atau kelas 2 gitu ya. Jadi levelnya sekarang meningkat. Nah, di kesempatan kali ini itu Pak Rozak akan memberikan pelajaran kepada kalian tentang mapel pemeliharaan sasis sepeda motor gitu ya. Jadi di sepeda motor itu bagiannya ada 3. Yang pertama mesin, yang kedua sasis, yang ketiga kelistrikan. Yang mesin yang ngajar Pak Bambang, yang sasis yang ngajar Pak Rozak, yang kelistrikan yang ngajar Pak Dino. Nah, pada kesempatan kali ini itu kita akan bertemu dalam pembelajaran sasis gitu ya. Nah, karena ini awal pertemuan gitu ya, jadi Pak Rozak tidak akan langsung memberikan pelajaran kepada kalian, namun Pak Rozak akan menjelaskan tentang penjelasan umum di awal tentang apa sih pembelajaran sasis sepeda motor. Selama 1 semester ke depan itu kalian akan ngapain aja, perencanaannya bagaimana, jumlah pertemuannya berapa, dan lain sebagainya. Itu akan Pak Rozak jelaskan pada kesempatan kali ini. Terus juga Pak Rozak akan jelaskan tentang kontrak belajar kita gitu ya. Jadi kita tidak hanya sekedar proses pembelajaran. Pak Rozak kasih materi, kamu ngerjain tugas selesai terus enggak, tapi di dalam proses itu kita nanti akan terikat dengan yang namanya kontrak gitu ya. Nah, kontraknya seperti apa nanti akan Pak Rozak jelaskan. Seperti itu ya. Nah, jadi siap-siap. Nah, sekarang simetriskan posisi rebahan gitu ya. Kencangkan celana kalian gitu ya. Siapkan kopi, siapkan singkong bakar, singkong goreng dan lain sebagainya, sambil santai sambil menyimak apa yang Pak Rozak sampaikan. Silahkan kita saksikan. Yuk kita mulai materi yang pertama. Nah, tentang rencana pembelajaran gitu ya. Jadi seperti yang tadi Pak Rozak sampaikan, kita akan melaksanakan proses pembelajaran mapel pemeliharaan sasis sepeda motor. Nah, yang akan dilaksanakan di kelas 11 semester 3 gitu ya. Ini kita masuk ke semester 3 atau semester ganjil. Nah, jumlah pertemuannya selama 1 semester ini kita akan melaksanakan total selama 16 kali pertemuan gitu ya. Nah, 16 pertemuan itu nanti kita ngapain aja, nanti akan Pak Rozak jelaskan di slide berikutnya gitu ya. Nah, waktu pembelajarannya kapan gitu ya? Waktu pembelajaran kita di sasis pembelajaran sasis ini dilaksanakan di setiap hari Rabu pukul 7 pagi sampai setengah 9 pagi, 1,5 jam atau 90 menit itu ya. Nah, terus jumlah KD-nya berapa? KD itu kompetensi dasar, artinya materi yang nanti akan kalian dapatkan selama 1 semester itu istilahnya adalah KD atau kompetensi dasar. Nah, jumlah kompetensi dasar selama 1 semester ini untuk pembelajaran sasis itu jumlahnya adalah 5. 5 itu apa saja juga nanti akan Pak Rozak jelaskan di slide berikutnya. Terus untuk metode pembelajarannya, karena kita masih berada di dalam masa pandemi corona, maka pembelajarannya masih secara daring atau online. Kemudian media yang kita gunakan, media yang pertama yang utama adalah Cakra Sakti. Nah, gitu ya, yang kalian sudah gunakan 1 tahun kemarin, gitu ya, kita akan gunakan lagi di tahun ini. Nah, terus sebagai penunjangnya nanti kita juga akan beberapa kali menggunakan YouTube, menggunakan Google Meet, dan menggunakan WhatsApp. Seperti itu ya. Jadi yang utama Cakra Sakti, terus media penunjangnya YouTube, WhatsApp, dan Google Meet. Barangkali nanti Pak Rozak ingin bertemu tatap muka langsung dengan kalian. Apabila ada hal-hal yang perlu Pak Rozak sampaikan penting langsung ketemu, maka kita akan menggunakan Google Meet gitu ya.
Nah, rencana pembelajaran ini dapat berubah sewaktu-waktu. Misalnya saja gitu ya, kok tiba-tiba bulan depan pemerintah kita memberikan kebijakan karena coronanya sudah hilang, semua tatap muka. Nah, maka rencana pembelajaran ini akan kita ubah. Nah, nanti segala jenis perubahannya nanti akan Pak Rozak sampaikan, gitu ya. Intinya sebelum ibaratnya misal bulan depan ada perubahan, nah sebelum berubah nanti kan Pak Rozak akan memberitahu ke kalian. Tapi untuk saat ini dan sampai ke depannya, yang sampai kita belum tahu ke depannya nanti apakah pandemi ini masih akan terus ada ataupun sudah berakhir. Intinya selama 1 semester ini kita merencanakan masih menggunakan pembelajaran daring, dan rencana pembelajarannya seperti ini, gitu ya, yang bisa kalian lihat di layar. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah matriks rencana pembelajaran. Nah, itu bisa kalian lihat di situ ada 6 bagian. Yang pertama adalah tentang penjelasan umum, yang itu hari ini yang kita laksanakan. Nah, yang 2 sampai ke 6 itu adalah KD-KD atau kompetensi-kompetensi yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. 5 KD itu apa saja? Yang pertama tentang rem hidrolik, kalian akan mempelajari rem hidrolik. Yang kedua, kalian akan mempelajari tentang rem mekanik, gitu ya. Nah, yang ketiga, kalian akan mempelajari tentang rem ABS, anti-lock braking system, gitu ya. Nah, yang keempat, kalian akan mempelajari tentang velg. Nah, yang kelima, kalian akan mempelajari tentang roda, itu ya. Jadi materinya nanti ada 5: rem hidrolik, rem mekanik, rem ABS, velg, dan ban. Seperti itu ya. Nah, selama 16 pertemuan itu bisa kalian lihat di matriks sebelah kiri kalian. Bisa kita lihat bahwa di pertemuan pertama, yaitu hari ini, kita akan membahas tentang penjelasan umum di awal dan juga tentang kontrak pembelajaran. Nah, pertemuan 2 sampai pertemuan kelima, 4 pertemuan itu kita akan membahas tentang rem hidrolik. Pertemuan 6 sampai pertemuan ke-9 kita akan mempelajari tentang rem mekanik. Pertemuan 10 sampai 12 kita akan belajar tentang rem ABS. Pertemuan 13 sampai 14 kita akan belajar tentang velg. Nah, dua pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15 sampai 16, kita akan mempelajari tentang ban. Nah, kenapa kok ada yang 4 pertemuan, ada yang 3 pertemuan, ada yang 2 pertemuan? Itu sudah Pak Rozak sesuaikan dengan tingkat kesulitan materinya, kedalaman materinya, dan juga dengan ketersediaan alat dan bahan yang kita miliki. Contohnya misalnya aja rem ABS. Rem ABS kan lebih sulit Pak daripada rem hidrolik atau mekanik. Tapi kenapa rem ABS cuma 3 pertemuan, malah yang mekanik dan hidrolik 4 pertemuan? Alasannya adalah karena di sekolah kita itu belum memiliki sepeda motor yang remnya memakai rem ABS. Jadi meskipun itu lebih sulit dibandingkan dengan rem mekanik ataupun hidrolik, jumlah pertemuannya lebih sedikit. Karena nanti yang Pak Rozak sampaikan mungkin lebih banyak teori dan juga mengambil literatur dari bahan-bahan lain seperti itu. Beda dengan rem hidrolik dan rem mekanik, nanti meskipun lewat daring akan Pak Rozak contohkan, akan Pak Rozak praktekkan langsung di sepeda motor yang kita punya. Bagaimana cara membongkar rem hidrolik? Rem hidrolik itu berarti kan rem cakram yang di depan gitu ya, atau rem cakram yang di belakang. Biasanya pakainya cakram kalau rem hidrolik. Kalau rem mekanik pakainya tromol biasanya. Biasanya di sepeda motor BB itu depan belakang, itu yang zaman dulu itu pakai rem tromol. Tapi kalau sekarang standarnya motor itu biasanya depan cakram pakainya hidrolik, yang belakang pakai tromol mekanik, seperti itu. Nah, kalau motor yang lebih zaman sekarang lagi itu hampir semuanya pakai ABS. Misal contohnya Honda PCX itu kan pakai ABS, Yamaha NMAX itu pakai ABS, dan seterusnya. Biasanya motor yang mahal-mahal itu pakainya ABS remnya. Nah, itu ya. Jadi kenapa kok ABS yang lebih sulit kok malah jumlah pertemuannya lebih sedikit? Itu karena di bengkel kita memang belum ada sepeda motor yang kita punyai yang memakai rem ABS. Nah, makanya daripada nanti tidak maksimal jumlah pertemuannya, Pak Rozak lebih sedikitkan. Lebih baik kita mendalami rem hidrolis dan mekanis. Seperti itu. Terus untuk pelek dan ban juga kenapa pertemuannya cuma 2 pertemuan?
Itu dikarenakan memang materi pelek dan ban itu kan tidak terlalu dalam, tidak terlalu banyak, maka jumlah pertemuannya pun lebih sedikit. Seperti itu ya. Nah, terus perkiraan waktu PTS atau penilaian tengah semester, ujian tengah semesternya kapan Pak? Diperkirakan di minggu kedua dan minggu ketiga bulan September. Jadi kira-kira nanti di pertengahan bulan September kalian akan melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS. Itu ya. Jadi nanti siap-siap di bulan September setelah kita menjalani 8 sampai 9 kali pertemuan nanti ada PTS. Nah, terus nanti pasnya kapan? Atau penilaian akhir semester pasnya diperkirakan di awal bulan Desember, yaitu di minggu pertama dan minggu kedua bulan Desember. Setelah ujian kalian tompo rapot lalu libur. Di bulan Januari kita mulai semester 2 atau semester 4 atau semester genap. Nah, nanti semester genap nanti kontraknya dan bagaimana cara pembelajarannya akan kita buat lagi. Jadi penjelasan umum ini hanya untuk semester 3 atau semester ganjil ini, semester ini saja. Gitu ya. Semester ini 16 pertemuan, 5 KD, metodenya daring atau online seperti itu. Terus jumlah pertemuannya jumlah per KD per pertemuannya itu sudah bisa kalian lihat di matriks yang ada di samping. Seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah bentar, saya klik dulu. Nah, ini di langkah pembelajaran. Nah, bagaimana sih kalian melaksanakan pembelajaran online melalui Cakra Sakti? Ini sebenarnya kalian sudah paham, tapi perlu Pak Rozak terus ingatkan agar prosesnya tidak kalian skip. Nah, gitu ya. Karena berdasarkan hasil evaluasi Pak Rozak semester kemarin dan 1 tahun kemarin, itu kalian ketika mengakses pembelajaran daring itu tidak baca materi dulu, tidak lihat video pembelajaran dulu, tapi langsung menuju ke tugas. Nah, itu tentunya nggak baik. Akhirnya ketika Pak Rozak mereksi, itu jawaban di tugas kalian itu nggak nyambung sama sekali. Karena apa? Karena kalian nggak lihat materi, nggak baca materi dulu, nggak lihat video pembelajarannya dulu, gitu ya. Makanya ini perlu Pak Rozak ingatkan, gitu ya. Jadi langkah pembelajarannya pertama, kalian harus login ke Cakra Sakti tentunya ya. Akunnya masih sama seperti tahun lalu, gitu ya. Kalian masuk ke Cakra Sakti, login ke situ, lalu masuk ke menu pembelajaran, terus lalu pilih mapel pemeliharaan sasis sepeda motor. Nah, setelah masuk ke situ, pilih materi sesuai dengan pertemuannya. Nah, misal ini pertemuan pertama, ya kalian pilih materi pertemuan pertama, penjelasan umum, dan juga kontrak pembelajaran. Diklik. Nah, setelah diklik, kalian lihat video pembelajarannya, gitu ya. Setelah itu baca juga materinya. Nah, di situ kan di atas ada Pak video, di bawah atau materi. Nah, materi sama video ini bisa kalian baca materi dulu baru lihat video, silahkan, tidak apa-apa. Mau lihat video dulu baru baca materi juga tidak apa-apa. Intinya dua-duanya harus dilihat, dipahami, gitu ya. Jadi jangan langsung di skip, tiba-tiba kalian langsung menuju ke tugas. Jangan, nanti nggak nyambung. Nanti kalian nggak paham tentang jawaban tugasnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, baru kalau kalian sudah baca materinya dan juga sudah lihat video pembelajarannya, baru kerjakan tugasnya. Seperti itu ya. Ya. Nah, terus untuk tugas-tugas itu Pak Rozak juga akan menggunakan soal HOTS. HOTS itu apa? High Order Thinking Skill, gitu ya. Nah, jadi nanti Pak Rozak itu akan menggunakan soal di penugasan Cakra Sakti tiap minggunya itu Pak Rozak akan menggunakan soal HOTS. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mempersiapkan kalian di dalam menghadapi asesmen nasional. Nah, seperti yang tercantum di gambar di samping, itu gambarnya Pak Nadiem, Mas Nadiem, Menteri Pendidikan, itu bahwa mengumumkan bahwa asesmen nasional akan dilaksanakan di bulan September. Yang melaksanakan adalah kelas 11 kalian yang melaksanakan. Seperti itu ya. Nah, untuk mempersiapkan hal itu, maka Pak Rozak akan membuat soal-soal
di mapelnya Pak Rozak ini, di sasis ini dengan menggunakan soal-soal HOTS atau High Order Taking Skill, agar kalian terbiasa dengan soal HOTS dan agar kalian nanti tidak kaget saat menghadapi asesmen nasional. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, sekarang adalah tentang kontrak pembelajaran. Nah, gitu ya. Jadi pengertiannya apa dan maksudnya apa, gitu ya. Nah, jadi kontrak pembelajaran itu merupakan seperangkat aturan. Nah, gitu ya. Jadi aturan, kumpulan-kumpulan aturan, gitu ya, yang merupakan bentuk kesepakatan antara guru dan murid, dalam hal ini Pak Rozak dengan kalian, gitu ya. Nah, fungsinya itu apa? Untuk mengatur kegiatan pembelajaran yang kita jalani ini di pembelajaran sasis ini agar pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik, gitu ya. Jadi kontrak pembelajaran ini isinya memang banyak aturan-aturan, tapi bukan maksudnya Pak Rozak ingin mengatur-atur, enggak. Tapi Pak Rozak harapkan dengan adanya kontrak-kontrak ini kita jadi bisa lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran yang kita jalani, kita lebih taat, dan semoga hasil akhirnya adalah kegiatan pembelajaran yang semakin baik. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti di gambar yang di samping, jadi di kegiatan pembelajaran kan ada interaksi antara guru dengan murid. Nah, gitu ya. Nah, di dalam interaksinya itu diatur di dalam kontrak pembelajaran. Nah, gitu ya. Bentuk interaksinya itu diatur di dalam kontrak pembelajaran. Nah, hasil akhirnya adalah pembelajaran yang baik. Itu ya tujuannya, maksud, pengertian, dan tujuannya. Nah, terus lalu siapa saja sih Pak yang terikat di dalam kontrak ini? Nah, yang terikat tidak hanya kalian sebagai murid, tapi Pak Rozak juga sebagai guru ikut terikat. Jadi baik Pak Rozak maupun kalian itu terikat. Jadi nanti kalau ada pelanggaran hukuman, itu nggak cuma kalian yang dapat. Kalau Pak Rozak melanggar, juga Pak Rozak nanti akan ada hukumannya. Jadi biar adil, nggak cuma wah di kontrak pembelajaran berarti cuma siswa tok yang tertekan atau yang dihukum kalau berbuat salah. Enggak. Karena Pak Rozak juga terikat di dalam kontrak ini, maka Pak Rozak juga akan dapat hukuman apabila Pak Rozak melakukan sebuah kesalahan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kontraknya dipatuhi, maka nanti akan ada hadiah atau reward. Kalau kontraknya dilanggar, maka nanti akan ada hukuman atau punishment. Hadiah dan hukumannya apa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini yang pertama yang tentang guru, gitu ya. Di kontrak pembelajaran guru. Jadi kalau guru nggak ada hadiahnya, gitu ya. Adanya cuma hukuman. Nah, misal ini bisa Pak Rozak jabarkan. Apabila Pak Rozak lupa ngajar, misal gitu ya. Tiba-tiba misalnya aja Pak Rozak semalaman begadang nonton bola, besoknya lupa ngajar, nggak ngajar kalian Pak Rozak cuekin gitu ya. Nah, itu berarti Pak Rozak melanggar kesepakatan, gitu ya. Terus misalnya aja Pak Rozak juga tidak transparan di dalam penilaian, gitu ya. Nah, jadi misal sing wedok mesti Pak Rozak tidak menyampaikan nilai kalian sementara seperti ini, gitu ya. Atau kalau enggak kamu nilainya segini gini, tapi tidak transparan. Nah, jadi nanti Pak Rozak nilainya subjektif, gitu ya. Wah, kayak sing wedok tak biji apik, sing lanang-lanang Pak Rozak sengit tak biji elek. Nah, itu termasuk juga bentuk pelanggaran yang Pak Rozak lakukan. Nah, itu berarti nanti Pak Rozak dapat hukuman, gitu ya. Terus tidak memberikan laporan nilai bulanan. Jadi nanti Pak Rozak rencananya tiap bulan akan memberikan laporan bulanan kepada kalian tentang capaian kalian selama 1 bulan. Jadi tiap bulan akan Pak Rozak laporkan ke kalian nanti melalui wali kelas. Terus tidak aktif di kelas interaktif. Jadi misal di setiap pembelajaran, gitu ya. Misal waktunya belajar kita sasis ini di pembelajaran sasis hari Rabu, tiap hari Rabu jam 7 sampai setengah 9, Pak Rozak kok tidak nongol di kelas interaktif. Nah, itu berarti Pak Rozak melanggar kontrak. Nah, kalau itu terjadi, maka berarti Pak Rozak pantas dapat hukuman. Nah, hukumannya apa? Kalau Pak Rozak melanggar salah satu dari hal-hal ini, hukumannya adalah Pak Rozak berarti harus traktir bakso kalian, gitu ya, 1 kelas. Nah, gitu ya. Karena ini kelasnya 2, 11 TBSM 1 dan 11 TBSM 2, berarti yang sing ditraktir 2 kelas, gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi ini nanti karena kita masih belum bisa ngumpul, nah, gitu ya, nanti hukumannya akan Pak Rozak laksanakan di saat kita sudah tatap muka. Barangkali misal
di semester ini Pak Rozak melanggar 5 kali. Nah, misal tatap mukanya tahun depan, berarti tahun depan Pak Rozak punya hutang traktir kalian bakso makan 5 kali. Seperti itu. Jadi tenang aja, Pak Rozak tidak akan melanggar, dan Pak Rozak kalau sudah janji tidak akan mengingkari. Jadi kalau Pak Rozak melanggar, nanti Pak Rozak akan hitung hutangku berapa. Nah, gitu. Karena hutang kan akan selalu ditagih gitu ya. Jadi nanti daripada nanti Pak Rozak kalau misal meninggalnya nggak tenang, tetap akan Pak Rozak catat gitu ya. Jadi kalian jangan takut, wah sih corona kok meh traktir bakso. Jadi sementara tidak akan dilaksanakan memang, tapi tetap Pak Rozak catat. Nah, akan Pak Rozak penuhi janjinya ini nanti kalau sudah tatap muka. Insya Allah tahun depan semoga coronanya sudah hilang, kita bisa tatap muka. Seperti itu ya. Nah, tapi ini juga ada catatan tambahan. Misalnya saja Pak Rozak sakit gitu ya. Kalau Pak Rozak sakit kan otomatis ngajar mungkin masih bisa gitu ya, karena kan kita model daring, yang penting Pak Rozak udah ngasih materi, udah kasih video, selesai. Tapi kan mungkin Pak Rozak jadi nggak bisa aktif kelas interaktif. Nah itu kan padahal tadi keaktifan di kelas interaktif juga, kalau Pak Rozak nggak aktif kan juga termasuk pelanggaran. Nah tapi kan sebelumnya misalnya aja Pak Rozak sakit nih gitu ya, Pak Rozak kan ngabari dulu ke kalian lewat WhatsApp, mohon maaf karena Pak Rozak sakit, Pak Rozak tidak bisa aktif di kelas interaktif, tapi pembelajaran tetap berlangsung. Nah seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang mendesak seperti itu, misal Pak Rozak sakit atau mungkin ada musibah yang di Pak Rozak alami atau keluarga Pak Rozak alami, itu nanti hukuman ini tidak berlangsung asalkan Pak Rozak nanti juga akan memberitahukan sebelumnya, gitu ya. Itu untuk kontrak gurunya. Nah sekarang ke kontrak murid. Nah, pelanggarannya yang kemungkinan akan kalian lakukan apa saja gitu ya. Yang pertama, tidak mengikuti pembelajaran sama sekali. Nah, ini berarti kalian hari itu di pertemuan itu tidak nongol gitu ya. Di kelas interaktif tidak kelihatan, tugas tidak dikerjakan. Nah, itu berarti kan artinya tidak mengikuti pembelajaran. Materi tidak dibaca, video tidak membaca. Hukumannya apa? Hukumannya adalah diberikan tugas tambahan. Nah tugas tambahannya apa? Nanti bisa tak suruh buat makalah, bisa tak suruh buat clipping, bisa tak suruh buat apalah nanti gitu ya. Nah itu laporan tugas-tugas tambahan ini nanti akan Pak Rozak sampaikan di akhir bulan. Jadi misalnya saja ada siswa gitu ya tidak mengikuti pembelajaran di bulan Juli 3 kali. Nah berarti nanti si A 3 kali, si B 2 kali. Nah berarti nanti si A kan lebih paling berat ini, si B agak lumayan berat. Nah berarti nanti tak kasih laporan, nah nanti tak sampaikan lewat wali kelas, si B dapat tugas tambahan ini, si A dapat tugas tambahan ini, si C dapat tugas tambahan ini. Seperti itu gitu ya. Hukumannya berarti tugas tambahan kalau tidak ikut pembelajaran gitu ya. Nah terus tidak aktif di menu kelas interaktif. Nah jadi kalau kalian misal sudah baca materi, lihat video, mengerjakan tugas sudah, tapi di kelas interaktif nggak aktif gitu ya, maka nanti nilai di tugas kalian akan Pak Rozak kurangi 5. Misalnya aja kalian sudah aktif baca materi, sudah lihat video, ngerjain tugas, terus tak koreksi, Pak Rozak koreksi nilainya 80, berarti nanti nilainya akan Pak Rozak kurangi 5 jadi 75. Seperti itu ya, itu kalau tidak aktif di kelas interaktif. Terus yang ketiga adalah tidak mengerjakan tugas. Misalnya aja kalian sudah aktif, sudah absen, sudah lihat materi gitu ya, sudah lihat video pembelajaran, tapi tidak mengerjakan tugas gitu ya. Nah maka hukumannya adalah mengerjakan tugas itu di lain waktu gitu ya. Tetap harus mengerjakan tugas itu di lain waktu. Seperti itu gitu ya. Nah kalau tadi ibaratnya sudah tidak mengerjakan, kalau pala bedanya dengan yang poin 1 gimana? Nek poin 1 kan berarti tidak ikut pembelajaran sama sekali. Nah gitu. Jadi nanti Pak Rozak juga akan koordinasi dengan guru BK yang Pak Rozak tetap akan memantau absen kalian harian, karena Pak Rozak juga bisa memantau. Jadi Pak Rozak akan memantau absen harian kalian. Oh ini bocah kok bisa absen tapi kok tidak mengerjakan tugas. Nah, berarti kan nanti kalian cuma akan dapat hukuman di poin 3. Nah kalau kalian tidak absen tapi kok tidak absen dan tidak mengerjakan tugas, berarti nanti kalian akan dapat hukumannya di poin 1. Nah poin 1 berarti wis kudu ngerjakan tugas di lain waktu dan juga harus mendapatkan tugas
tambahan. Seperti itu ya. Nah, terus catatan tambahannya adalah misalnya aja kalian sakit gitu ya. Pak, saya sakit jadi tidak bisa ikut pembelajaran hari ini gitu ya. Nah, itu yang penting kalian WA saya japri saja, tidak perlu lewat grup atau lewat wali kelas, langsung japri, langsung kirimkan surat dokternya bahwa yang menerangkan bahwa kalian sakit. Nah, gitu ya. Atau kalau misal kalian punya halangan urusan keluarga, misal kakak kalian nikah, nah, itu kalian harus bantulah seperti itu. Nah, itu nanti yang mengizinkan adalah orang tua. Orang tua langsung kalian meminta orang tua kalian langsung telepon Pak Rozak. Nah, nanti yang ngomong orang tua kalian ke Pak Rozak. Nanti orang tua kalian mengenalkan diri, Pak Rozak, ini saya orang tua dari si A, itu mohon izin ya, ini si A tidak bisa ikut pelajaran hari ini karena ini kakaknya nikah, harus bantu-bantu. Oh ya, siapa gitu. Nah, itu tak izinkan berarti kalian bebas dari hukuman, tapi tetap memang harus mengerjakan tugas di lain waktu. Misal hari ini tidak berhalangan karena tadi ada halangan, terus legone kok besok, ya berarti besok digarap tugasnya. Seperti itu ya. Meskipun berhalangan tapi tugas harus dikerjakan di lain waktu. Cuma bedanya adalah kalian terbebas dari hukuman. Seperti itu. Nah, kalau tadi yang nomor 3, maaf tambahan lagi, hukumannya selain mengerjakan tugas itu di lain waktu, tapi tugasnya dikerjakan dengan tulis tangan, gitu ya. Nggak lagi di Cakrasakti nanti, tapi harus tulis tangan, seperti itu. Teknisnya seperti apa nanti akan Pak Rozak jelaskan di lain waktu. Terus selanjutnya masih berlanjut di kontrak pembelajaran murid. Nah, ini sekarang hadiahnya atau rewardnya. Nah, kalau kalian patuh misal mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran selama 1 semester, jadi 1 semester full kalian aktif, yo maca materi, yo ndelok video, yo ngerjain tugas, yo aktif di kelas interaktif, full tenanan gitu ya, aktif beneran 1 semester, maka nilai saya tidak akan medit-medit, saya tidak akan tanggung-tanggung, saya akan kasih nilai rapot kalian +5. Jadi misalnya nilai akhir kalian 85. Nah, dan kalian aktif selama 1 semester ini, tidak ibaratnya itu ikut terus gitu ya kegiatan pembelajarannya, maka Pak Rozak akan langsung kasih +5 di nilai akhir rapot. Ini +5-nya di nilai rapot, bukan di nilai tugas. Jadi kalau nilai tugas kan ecek-ecek gitu ya. Kalau nilai rapot +5 kan tinggi sekali. Nilai akhir kalian 85 +5 berarti nilai rapotnya jadi 90. Kan besar ya, gitu ya. Syaratnya adalah aktif di kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Itu ya, itu bentuk kepatuhannya. Terus yang berikutnya, aktif di kelas interaktif. Misal pertemuan ini gitu ya. Ini kan ada kelas interaktifnya kalian gitu ya. Nah, kalau kalian aktif di kelas interaktif, maka nilai tugas kalian otomatis akan Pak Rozak tambah +5. Karena ini bukan dinilai rapot tapi dinilai tugas. Jadi misal pertemuan ini di tugas kalian mengerjakan setelah Pak Rozak koreksi nilainya 75, karena kalian sudah aktif di kelas interaktif maka akan Pak Rozak tambahkan 5, jadi nilai tugasnya 80, seperti itu ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, kalau kalian aktif mengerjakan tugas gitu ya, nah, misalnya aja di pertemuan ini, nah, tugasnya tadi akan ada tugasnya udah dikerjakan nih sama kalian, maka otomatis Pak Rozak akan tambah +5. Jadi kalau tiap pertemuan saja kalian sudah aktif di kelas interaktif dan aktif mengerjakan tugas, otomatis sudah tambahan +10 gitu ya. 5 dari kelas interaktif, 5 dari mengerjakan tugas. Nek tugasmu kok hasilnya kok pekerjaannya 80, otomatis jadi 90. Mudeng ya maksudnya ya. Oke, itu rewardnya seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah Pak Rozak akan memberikan laporan capaian bulanan kalian gitu ya, berupa nanti keaktifan kalian selama 1 bulan, nilai kalian selama 1 bulan, itu nanti akan Pak Rozak laporkan semua secara transparan, dan laporannya itu nanti akan Pak Rozak sampaikan ke kalian melalui wali kelas kalian gitu ya, karena Pak Rozak kan tidak masuk ke grup kelas kalian. Nah, jadi nanti Pak Rozak akan titip ke wali kelas, nanti wali kelas yang akan menyampaikan langsung ke kalian melalui grup WhatsApp kelasnya. Seperti itu ya. Nah, terus sebagai proses pendewasaan, pembelajaran pendewasaan,
mengenai tadi aturan-aturan tadi, Pak Rozak nanti tidak akan banyak memuji ataupun memarahi kalian. Bagi yang sudah aktif, ya tidak akan Pak Rozak puji berlebihan. Yang tidak aktif sama sekali juga tidak akan Pak Rozak marahi, gitu ya. Karena kalian sudah ABG sekarang, sudah mulai beranjak dewasa, jadi kalian sudah harus bisa memahami apa itu arti tanggung jawab, gitu ya. Kalian sudah harus memahami bahwa setiap perbuatan yang kalian kerjakan itu pasti ada konsekuensinya, gitu ya. Jadi Pak Rozak tidak akan banyak memarahi kalau misalnya aja kalian belas tidak mengikuti pembelajaran Pak Rozak 1 semester, ya sudah, tidak apa-apa, itu hak kalian, gitu ya. Cuma akibat dari tindakan kalian itu akan mengandung konsekuensi. Konsekuensinya apa? Itu bisa kalian putar lagi di video Pak Rozak yang barusan itu, bisa kalian kembalikan lagi lah, nanti itu konsekuensinya, dan itu harus kalian harus kalian dapatkan itulah akibat perbuatan kalian, gitu ya. Kalau kalian sergap, alhamdulillah, gitu ya. Pak Rozak juga tidak akan banyak memuji, tidak akan membangga-banggakan iki lho iki sergap, itu enggak, gitu ya. Yang tidak mau sergap juga tidak apa-apa, silahkan. Pak Rozak tidak akan banyak memarahi, kok ini jadi bocah ora sergap dan sebagainya, enggak. Ya, harapannya adalah ini sebagai sarana pembelajaran kalian harus bisa jadi orang yang bertanggung jawab. Kalian harus bisa jadi orang yang mengetahui bahwa setiap perbuatan yang kalian lakukan itu pasti ada konsekuensi di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti semester ini Pak Rozak tidak akan banyak marah-marah, tenang saja. Pak Rozak setiap minggunya akan tetap banyak tersenyum seperti ini, ya, memberikan pelayanan kepada kalian. Nah, ini sudah dulu ya, ini sudah 30 menitan Pak Rozak berbicara, nah gitu ya. Jadi Pak Rozak akhiri di video pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kita minggu depan akan mulai materi KD1, yaitu tentang rem hidrolik, gitu ya. Nah, terus jangan lupa kita harus tetap patuh prokes karena ini masih tinggi-tingginya corona, apalagi sekarang ada second wave, gelombang kedua, yaitu corona tipe delta yang dari India katanya, gitu ya. Jadi kita tetap harus patuh prokes. Jangan lupa pakai masker seperti ini Pak Rozak contohkan. Ini memakai masker itu harus sempurna posisinya, hidung benar-benar tertutup, ininya sampai dagu. Jangan maskeran tapi hidungnya tidak tertutup, gitu ya. Sama saja karena penularannya lewat hidung, nah gitu ya. Terus jangan lupa rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Nah, ini bukan di endorse ya, tapi hanya mencontohkan. Rajin cuci tangan pakai sabun, atau paling gampangnya pakai hand sanitizer juga bisa. Nah, gitu ya. Ini seperti ini contohnya. Yes. Nah, pakai hand sanitizer, nah, biar kuman-kumannya mati. Terus juga kalian kalau misal ngobrol sama teman harus jaga jarak. Kalau tidak ada keperluan apa-apa, tidak usah keluar rumah, cukup di rumah saja, gitu ya. Jangan keluar kemana-mana, gitu ya. Nah, semoga dengan mematuhi prokes kita akan terhindar dari penyakit corona, dan juga semoga corona segera hilang dari negara kita Indonesia dan juga dari dunia ini. Seperti itu ya. Pak Rozak akhir kata, apabila ada salah-salah kata yang Pak Rozak ucapkan selama pembelajaran hari ini, Pak Rozak minta maaf, gitu ya. Insya Allah Pak Rozak tidak sengaja kalau ada hal yang menyinggung, gitu ya. Nah, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.